Yo, halo semuanya, ketemu lagi kita dong. Oke, seperti yang sudah kalian tahu, kita akan membahas episode 7 dari series Girl From Nowhere Season 1, yang dimana di episode 7 ini lanjutannya dari episode 6. Nah, di episode kali ini para siswa sudah tahu nih kalau dinding toiletnya itu aneh bin ajaib. Kira-kira apa yang akan terjadi di sekolah ya jika para siswa menuliskan harapan jahatnya di sana? Oke, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Menyambung pada episode 6 kemarin, di awal episode 7 ini, Pem merasa tidak tenang serta sangat ketakutan melihat apa yang telah terjadi. Padahal niatnya cuma main-main aja, cuma mengungkapkan kekesalan gitu. Tapi ternyata kejadian yang mengerikan itu benar-benar terjadi di depan matanya. Pem ini merasa takut kalau dia ketahuan bahwa dialah penyebabnya. Namun ponselnya mulai berdendang, pertanda ada chat masuk dari Otter sayang. O ngechat Pem dan meminta bantuannya. Sesaat setelah itu dirinya pun mulai sedikit tenang. สิ่งที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์ Adegan kembali pada penemuan petugas kebersihan yang tergantung. Bem ini sangat ketakutan pada saat itu. Ditambah lagi ada Nano di sana yang lagi mewek meratapi kepergian petugas kebersihan yang tiba-tiba harus tewas dengan cara yang tragis. Nano menduga-duga bahwa kejadian itu adalah sebuah pembunuhan. Bem pun langsung menyangkalnya dong. Tiba-tiba saja siswi yang dibully datang dan menanyakan tentang keajaiban tembok toilet. Dia berkata bahwa dia melihat tulisan Bem di tembok itu. Nah lo, ada yang tahu tuh. Di sini Bem cuma bisa diam membisu ya. Bem pun bergegas pergi ke toilet dan segera menghapus tulisan miliknya tentang petugas kebersihan yang mati. Setelah keluar, Bem mendapat informasi bahwa ternyata petugas kebersihannya hidup lagi dong. Bem pun mulai senyum-senyum ya karena merasa terbebas dari segala dosa. Namun senyumannya tak berlangsung lama karena dia melihat Nano yang lagi mewek berduaan dengan O. Sikap Nano terhadap O membuat amarah yang terpendam di palung hati terdalamnya mulai bergejolak. Beberapa saat kemudian Nano berlarian dan menghindari semua orang. Kira-kira ada apa dengan Nano? Di sisi lain, Bem cengar-cengir sendiri. Dan ternyata si Bem menulis lagi dengan tulisan Nano si muka berjerawat. Parah sih ini si Bem, berani-beraninya jahilin Nano lagi. Bem pun melihat petugas kebersihan yang benar-benar hidup kembali. Bem merasa ketakutan saat petugas kebersihan mulai menatapnya. Bem pun sesegera mungkin meninggalkan TKP. Saat di rumah, Bem coba membuka Mbah Google untuk mencari informasi tentang orang yang mati gantung diri tapi hidup kembali. Namun sesaat kemudian laptopnya mati sendiri. Nah lo, baterai habis mungkin. Tiba-tiba saja ibunya nelpon, tapi tidak ada suara apa-apa. Ibunya pun menelpon kembali, namun menggunakan HP kakaknya. Dalam obrolannya, sang ibu memberitahu bahwa kakaknya berada di sana. Jadi Bem akan sendirian di rumah. Mereka pun mengobrol hingga akhirnya Bem memutuskan untuk bobok cantik. By the way, si Bem ini tidur kok pakai seragam sekolah ya? Apa dia mau berangkat sekolah dalam mimpinya? Entahlah. Tiba-tiba saja Bem melihat petugas kebersihan di kamarnya. Tentu saja Bem sangat ketakutan. Dan ternyata ada Nano juga di sana. Nano menanyakan kenapa Bem membunuh petugas kebersihan. Nano terus berteriak bahwa Bem membunuh seseorang. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi saja. Saat jam belajar sedang berlangsung, Bem masih pusing tujuh keliling memikirkan hal yang semalam. Namun salah satu siswi melakukan bunuh diri dengan melompat dari jendela. Sontak saja terjadi kericuhan di sana. Bem yang menyadari ada yang gak beres langsung bergegas pergi ke toilet.
Bem pun berpapasan dengan siswi yang dibully, dan dia berterima kasih kepada Bem dong karena saran dari Bem dia dapat membalaskan dendamnya. Dan siswi yang bunuh diri tadi adalah tukang bully yang kemarin. Di toilet itu pun Bem bertemu dengan Nano yang sekarang mempunyai perkebunan jerawat di wajahnya. Walaupun begitu, Nano tetap jadi cewek yang senantiasa ceria, gembira, dan menebar tawa. Nano hendak menuju ke toilet favorit Bem, tapi bohong, ya. Nano mah santuy-santuy aja ya kan, walaupun jerawatnya merajalela. Berbanding terbalik dengan Bem yang pikirannya lagi kacau balau bin semrawut tentunya. Setelah itu ada dua orang siswa memasuki toilet secara bersamaan dan sikapnya sangatlah aneh. Saat berada di kantin, salah seorang siswi tiba-tiba saja menjadi aneh dan bertingkah seperti layaknya biduan pantura ya, joget-joget di atas meja gitu. Bem pun menyadari bahwa ada hubungannya dengan toilet favoritnya. Keadaan di sekolah semakin kacau karena sekarang para siswa sudah mulai menulis harapan jahatnya di tembok toilet tersebut. Kayak cewek yang jadi buronan para cowok, hingga kepala sekolahnya pun harus jadi almarhum. Bem pun menghampiri siswi yang dibully. Bem coba memarahinya karena mulut embernya sekarang banyak siswa yang tahu dan membuat sekolah menjadi kacau balau. Namun semuanya si A si B alias nggak ada gunanya, karena Bem juga melakukannya kan terhadap Nano. Dan siswi yang dibully sudah mengetahuinya. Bem pun mengecek tembok toiletnya dan ternyata tembok toilet sudah dipenuhi dengan tulisan-tulisan kebencian yang begitu laknat. Bem pun terkejut dong ketika melihat ada tulisan, "Oh, kau lumpuh." Bem pun menghampiri O dan memohon-mohon agar O sesegera mungkin balik aja lah, nggak usah ada latihan. Namun tiba-tiba kaki si O ini merasakan kesakitan. Teman-temannya pun langsung menolongnya. Bem melihat sebuah pulpen jatuh dari saku Por. Wah, apa jangan-jangan Por ya pelakunya. Bem pun bergegas kembali menuju toilet dan hendak menghapus semua tulisan di tembok itu. Namun salah satu tulisan bertuliskan, siapapun yang membersihkan dinding ini akan mati. Bem pun tambah pusing dong dan akhirnya udahlah balik aja. Bem mendapati beberapa siswa memasuki toilet favoritnya dan sudah bisa dipastikan mereka mau mengukir masa depan yang cerah di sana. Bem sudah merasa putus asa dan patah semangat apalagi melihat ayang O tercintanya hanya bisa memandang hijaunya lapangan menggunakan kursi roda. Datanglah Nano si pengusaha jerawat dan di momen itulah Bem meminta maaf kepada Nano. Bem merasa menyesal atas semua perbuatannya termasuk dibukanya lahan perkebunan jerawat milik Nano. Nano pun memulai pertunjukannya dong dengan tawa menawan yang membuat jiwa raga bergetar. Di sini Bem kebingungan dan Nano pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah tahu dari awal saat Bem mulai merasa senang ketika muka Nano menjadi bau dan juga tank yang menjadi layaknya Dogi. Nano juga menjelaskan bahwa sekarang para siswa sudah tahu tentang tembok aneh bin ajaib itu dan mereka pun melakukan hal yang sama dan kebanyakan dari mereka adalah orang baik yang tersakiti. Bem pun menuduh Nano dong sebagai dalang kekacauan semua itu. Namun, bila melihat data dan fakta secara ilmiah tanpa mengesampingkan rukun tetangga ya, semua itu tentu saja bermula dari Bem yang mempunyai kebencian saat itu. Apalagi didukung dan disponsori oleh tembok yang ajaib. Jadilah kombinasi sempurna untuk merugikan orang lain. Nano pun terus memainkan perannya dengan memprovokasi Bem. Nano pun menantang Bem untuk mengakhiri semua itu dengan menghapus seluruh tulisan di tembok toilet. Walaupun konsekuensinya adalah Bem akan mati. Lagi-lagi Nano membuat kerusuhan dengan berteriak Bem akan membersihkan tembok. Seluruh siswa yang sudah menulis di sana pun seketika berhenti melakukan kegiatannya dan merasa ada panggilan jiwa untuk menghentikan Bem. Mereka berbondong-bondong berkerumun dan mengumpulkan massa dan pergi mengejar Bem. Bem pun lari ketakutan. Bayangin dikejar hampir satu sekolah coba. Bem pun segera membersihkan tulisannya, namun nggak mau hilang dong sampai-sampai Bem pakai air dari WC. Mantap.
Karena tak kunjung hilang, Bem dengan perasaan yang sudah gundah gulana dan kacau balau akhirnya menuliskan sesuatu di tembok itu lagi. Dan bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Jadi hilang semua orang yang mencegah Bem. Bem pun keluar dari toilet dengan kebingungan. Lah kok sepi? Dia mencari ke sana kemari tidak ada yang bisa ditemui. Bem cari ke kelas cuma ada meja dan bangku. Cari ke perpus cuma ada buku. Cari ke kantin mungkin aja ada tempe sama tahu. Tapi tetap aja tidak ada orang di sana. Alhamdulillahnya Bem bertemu dengan seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Nano. Dengan wajahnya yang sudah putih berseri tak berjerawat lagi. Tak lupa Nano tersenyum kepada Bem sebelum meninggalkannya. Ternyata yang ditulis Bem di toilet tadi adalah semoga semua orang menghilang. Saat di rumah juga demikian. Seluruh kontak tiba-tiba saja menghilang. Dan kini Bem benar-benar sendirian. Menjalani kehidupan yang sunyi sepi sendiri, tidak ada yang menemani. Semua itu belum berakhir bagi Bem. Saat sedang mencuci muka, tiba-tiba bayangan dirinya menghilang dari cermin. Eits, tapi itu belum selesai juga, karena tangisan kesedihan Bem yang menggelora tiba-tiba juga menghilang. Dan Bem tak bersuara lagi. Kalau dilihat hukuman bagi Bem sangatlah sadis banget sih, karena Bem harus hidup sendirian di kesunyian dunia tanpa bisa bersuara. So sad memang. Dan episode 7-nya pun selesai. Yos, berakhir sudah alur cerita Girl From Nowhere Season 1 di episode 7 kali ini. Melihat endingnya sebenarnya saya kasihan juga sih ya lihat Bem mendapatkan hukuman yang berlapis-lapis. Tapi ya gimana ya? Ya pokoknya gitulah. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari cerita kali ini ialah hilangkan kebencian kita terhadap seseorang, apalagi kalau ada dinding ajaib di lingkungan kalian. Mending gusur aja dah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Terus sebarkan kebaikan dan ciao.